Blok Kucur. Nah, dibuat oleh Prabowo. Zaman dulu karena benci dengan Orde Baru. Padahal banyak bangunan keluarga Soeharto yang bermanfaat. Iya. Yang inilah sumbangan yang terus-menerus amal bakti dari Prabowo ini. Iya. Yang dimana itu amalnya terus. Ini tempat orang-orang suku, Mas. Sesajen. Sajen. Pancuran air ditampung oleh Yayasan Purna Bakti Pertiwi yang dikomandani oleh Prabowo. Dituntun, Pak. Sakit, Pak. Saya tepi, Pak. Mobil juga dari ini kita. Iya, ini bekas sih, bahannya. Waduh, tak nih bantu mau nggak ya aku ya. Sinten? Bantu. Bayarnya saya sebenarnya ke biara. Tengah jam pas kita dari Bandung. Nah, teman-teman, kita hampir sampai di lokasi yang dimana di kesempatan hari ini saya didampingi atau diantar Bapak Adi. Beliau selaku sesepuh ya di wilayah Alas Purwo Banyuwangi ini, dan beliau juga seorang pemangku. Di sini kita akan diajak Pak Adi dan ditunjukkan sebuah tempat yang sangat istimewa, tempat yang sangat luar biasa, walaupun lokasinya berada di tengah hutan jati ya, namun ini masih wilayah kekuasaan Taman Nasional Alas Purwo. Dan lokasinya nanti ada di perbukitan, ngoten ya Pak? Bukit, bukan perbukitan. Oh, bukit. di atas bukit. Bukit ini boleh katakan, kalau di sini orang mengatakan Gunung Kunci ya. Gunung Kunci, Pak? Iya, kunci. Seakan kunci pintu masuk memasuki kawasan suci Alas Purwo. Nah, ini Gunung Kunci. Namakan Gunung Kunci. Iya. Atau kalau orang ada yang nyebut juga Kucur Mas. Karena ada pancuran air di atas bukit, ya, atas gunung ya. Pancuran air ini oleh umat Hindu disucikan menjadi mata air suci yang dipakai untuk upacara-upacara besar di Pura Alas Purwo. Nah, tapi tempat ini juga banyak musafir, para pelaku spiritual yang ada di sini. Di Gunung Kunci, di atas sana? Iya. Ini. Dan mudah-mudahan jenengan masih ingat jalannya, Pak? Iya.
Tapi sekitaran sini aja lah. Nanti pasti ketemu. Tadi ketemu. Ini masih kalau orang Jawa ngomong limit ini ya. Limit. Ya masih kelihatan. Yang untuk ke lokasinya Ya, setapak Pak ya. ya. Ini tadi kita bawa motor tapi sayang terkendala Pohon roboh. ya pohon yang tumbang. Jadi tidak bisa sampai ke sini. Harusnya bisa nih motor sampai sini Pak ya. Iya bisa khususnya. Aduh, lumayan juga jalannya. Satu hari udah hampir 10 kilo kita jalan. Iya. 10 kilo lebih. Jalan kaki. Nah, ini ada cerita menarik nih Mas. Iya, gimana Pak? Jadi tahun 80-an, 86 tepatnya. Daerah sini kan sumber airnya tuh payau gitu. Air sumbernya payau. Ayo. Ya pada waktu itu Bu Titik Hediati Prabowo, Iya. nah, mohon maaf ini menyebut nama presiden, Ya. itu menyumbang ini ditampung, airnya dialirkan lewat pipa ke perkampungan sini, sehingga daerah sini kalau kering tidak kekurangan air. Oh gitu Pak ya. Iya ya. Jadi Itu sumber tahun air- 80-an. Jadi bukan pencitraan mau mencalonkan presiden atau nyalon DPR. Pak Titik waktu itu kan belum terjun ke politik ya. Belum terjun politik. Ya. 90-an Pak ya. Ya, tahun 80-an, 86. 80-an ya. Ya. Maaf prasastinya mudah-mudahan ketemu nanti. Ada prasasinya Pak. Ada prasasti peresmian tuh ada. Iya. Di kampung itu udah zaman pembangunan jalan dan reformasi itu dirusak sudah. Jadi ada prasasti yang ditantangkan oleh Bu Titik tentang peresmian ini Sumber air. kucur pasti ya. Makanya di depan itu ada, kalau orang yang tahu biasanya ini kalau di Taman Nasional Resort Kucur Mas. Resort Kucur Kucur. ya, kantornya di pasarannya sini. Membawa ini di bawah pengelolaan seksi pengelolaan 2 Muncar, kantornya di Muncar di Muncar. ya. Ini membawa sampai ke sini. Nah, ini jalannya kita udah dekat, ntar lagi naik ke puncak gunung. Dan mudah-mudahan ketemu Pak ya. Mudah-mudahan ketemu lah. Jangan kayaknya agak lama nggak kesini ya. Dari tahun 2000 saya nggak kesini. Tahun 2000 sekarang Ya, karena 2025. saya nggak saya hiraukan karena setiap hari lewat kan. Iya. 25 tahun loh Pak, jangan nggak kesini Pak. Oh itu ketemu. Ada. Oh, Nah, ketemu. Alhamdulillah. Akhirnya kita Pak hampir- Adi ingat juga jalannya. Yang sayang sekali itu motor nggak bisa sampai sini loh. Iya. Di sini ada monyet juga Pak. Rasanya nggak ada. Nggak ada ya? Pasti nggak ada ya. Ini tahun 2025 ini hujan ini kotor ya? intensitas hujan yang deras sekali sampai membawa banjir di jalan itu sampai di atas lutut orang dewasa. Iya tergerus sampai habis ya. Iya. Ini kita udah sampai, tinggal naik saja ke atas. Nah ini jalan setapaknya ini naik ke atas. Nah ini Blok Kucur. Nah, wilayah Muncar. Blok kucur. Iya. Kita naik tapak ini. Berapa ratus meter ini gimana? Ya sedikit lagi. Sedikit lagi. Kalau lewat sini nggak bisa. Kalau di sana itu hutan tanaman, monokultur, jati. Nah sini udah hutan alam. Oh iya, di pohon-pohonnya. Ya, Alam bambu ya. ya sama. Kita Ini naik seperti ada jalan baru nih, tapaknya. jalan setapak baru. Satu Iya. arah atau beda arah nih? Kayaknya enggak kok. Takutnya beda arah, soalnya ada kali ini di tengah Oh ini. iya ya. Oh kita sana Iya aja ya. Yang langsung naik. Iya, langsung terpisah oleh apa namanya? Sungai kecil. Nah, ini yang bener nih yang utama ini. Mungkin ke sana ke arah lain apa gitu, situs apa ya. Tadi dekat-dekat sini nggak ada situs ya, Pak ya? Nggak ada. Kalau situs itu ya di Sembulungan, banyak situs berbakala itu di Sembulungan.
Iya Pak, lumayan ini jalannya Pak. Ya, Kalau orang ini Jawa, jadi tahun 86 Bu Titi itu sudah membangun ini, membantu proyek ini. juga ikut naik ke sana ya? Saya nggak tahu, tahu. saya 87 baru masuk. Tapi peresmian waktu itu kan ramai sekali, namanya Bu Titi anaknya presiden kan. Gitu. Gini jalannya. Sport jantung. Iya, ini olahraga ini kita Pak. Tempat yang sangat spektakuler teman-teman, jangan di skip ya. Sangat istimewa sekali ini. Di atas gunung. Batuannya masih kars juga ya? Ya batuan khas. Batuan khas. Iya. Khas tua. Kalau hujan licin loh Pak ini Pak. Oh jelas. Jelas sangat licin, bukan licin. Aneh ya Pak, di atas gunung ada sumber air ya. Ya itu. Nah, kita tinggal sedikit. Sudah 100 meter nih. Ini sekaligus reuni jangan ya, mangga ke sini ya. Lama sini. Udah dekat, Hampir nyampe. 100 meter dekat katanya Pak Adi. Di atas kita ada monyet. Tapi tidak terlalu banyak monyetnya. Banyak yang ke sana. Iya, iya. Atau dekat dengan peladangan penduduk di apa? Di hutan reboisasi itu, hutan produksi. Ini hanya warga lokal yang tahu lokasi ini. Saya yakin seperti itu Pak ya. Iya. Kalau yang lain katanya banyak yang belum nyampe sini. Belum. Dan para orang yang spiritual itu. Belum. Saya heran juga orang spiritual itu kok tahu gitu loh. Tempat-tempat nyelempit. Di sini ada puncak Hindu, yaitu Udah kelihatan Pak? ada Pelingge. Linggih. Nah, ini tempat kalau kawan-kawan Hindu, saudara-saudara Hindu minta air suci dari Alas Purwo. Tuh. Cukup ngos-ngosan kan? Luar biasa ini Pak, nggak ada datarnya sama sekali loh. Iya. Oh, ada bonus. Nah, ini, oh ini. Nah ini bak air yang dibuat oleh Titik Prabowo. Mudah-mudahan prestasinya masih ada. Ini. Nanti Pak, lihat caranya. Zaman dulu karena benci dengan Orde Baru, padahal banyak bangunan keluarga Soeharto yang bermanfaat. Iya. Prestasinya dimusnahkan. Iya di era itu ya, lengsernya Pak Harto itu ya. Iya, di era-era itu. Kita sudah sampai ya teman-teman. Sangat tersembunyi memang. Sangat-sangat nyelempit kalau saya bilang ini. Win, gak ada orang. Gak ada orang. Loh ada Win. Ada teman-teman musafir. Oh. Bedamu nang isor leh. Oh ya. Masya Allah. Ini kenalan. Aduh. Cukup ngos-ngosan. Iya. Apik. Aku gak tahu pancur. Ngapunten. Oke. Bisa, Pak. Aduh. Ternyata di sini juga ada kamar mandi, Pak. Iya. Ada dapur. Dapur itu teman-teman musafir. Terus
saudara-saudara kita yang musafir nggih. Ngapunten. Nah, kita sudah sampai ya. Dan di sini kita menemukan, bisa dianggaplah ini prasasti yang di situ tertera. Bantuan ini dari Yayasan Purna Bakti Pertiwi ya, yang dikepalai atau dipimpin oleh Ibu Titik. Iya, Ibu siapa? peresmiannya Bu Titik. Bu Titik ya. Prabowo, Titik Prabowo ya. Waktu peresmian beliau tuh datang ke sini ya tahun 86. 86 Pak ya. 86. Dan di sini Pak, sebelah kiri itu ada, monggo Pak. Iya. Ada sebuah tempat untuk sembahyang yang dinamakan apa Pak Adi? Pelinggih Padmasari. Kita agak ke sana Pak. Linggih Padmasari. Pelinggih Padmasari ini tempat orang-orang Hindu, kawan-kawan saudara kita yang Hindu, kalau mohon tirta atau air untuk upacara itu, beliau sembahyang di sini, memohon tirta dari gunung ini, dari Gunung Kunci ini, atau dari Kucur Mas. Dari Kucur Mas. Ya. Yang sumbernya nanti kita ke sana ya. Ya. Sumbernya di sana. Dan ini tempat ini memang digunakan oleh saudara-saudara kita yang laku gitu Pak ya. Ya, para musafir. Para musafir, yang dimana di sini juga ada tempat untuk berteduh dan juga ada dapur komplit dengan isinya. Kalau di Lawu ada Mbok Yem itu ya. Udah meninggal Pak. Oh iya. Udah almarhum nggih. Mbok Yem. Nah ini apa ini? Ini himbauan atau larangan dari Taman Nasional. Ya, Alas Purwo. Dan kamar mandinya keren loh Pak. Ini juga ikut di teman-teman musafir yang membuat. Oh, bukan include di bangunan itu ya? Bukan. Itu ya? Bukan. Ini kalau di Gunung Lawu, rumahnya apa Pak? Mbok Nem. Mbok Yem atau Mbok Nem? Mbok Yem ya? Mbok Yem ya. Yang sudah almarhum itu. Dan sumbernya itu di sana ya, sumber yang dialirkan ke rumah-rumah warga. Jadi meskipun kemarau tidak pernah surut ya Pak ya. Kekurangan air untuk warga kampung ini karena ini. Karena adanya sumber mata air ini ya. Yang inilah sumbangan yang terus-menerus amal bakti dari Bu Titik Prabowo ini yang dimana itu amalnya terus mengalir. Selagi airnya masih mengalir kan? Iya. Mengalir terus amalnya, amal jariahnya ya. Nah, orang Islam mengatakan amal jariahnya. Iya, amal. Bisa Pak? Monggo. Coba. Ya. Mungkin enggak? Nah, itu udah. Tadi loh Pak, jenengan tadi mau gelundung. Karena kecapean udah lebih dari 10. Kita coba lihat seperti apa sih sumber mata air yang ini sangat luar biasa, yang dimana sumber ini benar-benar berada di atas gunung ya, sangat ajaib. Kuasaan Tuhan ya ini ya, termasuk anugerah dari Tuhan. Di atas gunung ada sumber yang di atas bebatuan, batu tidak pernah surut, batu kastua. Meskipun musim kemarau, rata-rata sumber mata air itu agak di lereng gunung gitu, di kaki gunung. Ini di puncak gunung, ini kan puncak bukit. Nah, ini sumber air ini dialirkan. Ini tempat orang-orang meditasi subuh itu ya. Iya. Nah, sampai ke sana boleh. Nah, ini dialirkan, ditampung. Oh, termasuk ini ya Pak? Iya. Ini ya. Unik. Setelah di penampungan besar baru dibagi-bagi pipa-pipa ke masyarakat. Tapi jaringan ini udah banyak yang agak rusak ya. Iya. Karena udah bocor-bocor gitu ya. Iya, udah dari 86 udah berapa tahun ya? 30 tahun lebih ya. Iya. Loh, ini ada apa ini Pak? Ini tempat orang-orang suguh Mas. Sesajen. Sajen. Iya. Ini tempat orang-orang melek meditasi di sini. Iya. Ya itu tempatnya jenengan itu. Ini? Iya. Tempat kawan-kawan ritual itu. Kalau ke sana lagi udah nggak ya? Enggak? Oh, udah nggak ada jalan setapak. Oh gitu. Bismillah. Nah, di sana sudah hutan dan batu-batuan. Nah, di sini munculnya itu di tengah ini ya Pak ya? Iya betul Mas. Di tengah batu ya Pak ya? Di tengah batu-batuan. Di tengah batu. Batu-batu di atas bukit, bukan di bawah bukit. Jadi dari dulu namanya Kucur Mas ini, Kucur ya. Kucur Mas Pak? Iya. Kok ada masnya Pak? Ya sebutan aja lah, karena mas itu kan suatu yang sangat berharga. Dan sangat... air itu sangat berharga. Iya. Nah itu. Jadi Kucur itu saluran air nggih? Ya. Air. Pancuran air ditampung oleh Yayasan Purna Bakti Pertiwi yang dikomandani oleh
Bu Titik Hediati Prabowo waktu itu disalurkan ke masyarakat. Itu bukan ngarang-ngarang ya, itu tuh lihat, kita udah tinggi sekali itu view yang di bawah. Itu laut Teluk Gerajakan udah kelihatan juga. Kelihatan dari situ. Oh iya, lautnya tuh. Ya, itu. Oh iya. Tinggi ini berapa mdpl Pak kira-kira Pak? Apa? Ketinggian berapa mdpl ini? Oh, ini nggak terlalu tinggi. 800 ada loh Pak? Nggak ada. Nggak ada ya? 300-an. 300-an ya? Ya. Di sebuah bukit ya Pak Adi ya. Ada sebuah tempat yang di mana ini ada campur tangannya Pak Prabowo tentunya ya. Iya, tentunya. Masih istrinya Pak Prabowo ya. Masih istrinya Pak Prabowo. Masih sah ya. Masih sah Dan istrinya. sampai sekarang pun kayaknya masih sah deh. Sepertinya masih sah, pisahnya kan pisah politik aja itu. Bisa kan? Nggak ada ceritanya Bu Titik cerai kan? Karena Mudah-mudahan. politik orang tua gitu ya. Iya. Korban politik. Kalau Pak Prabowo pernah ke sini, jangan nggak tahu loh Pak. Saya nggak tahu. Itu kan beliau kalau ke sini kan Pak Prabowo itu kan Islam taat ya. Nah itu ke tempat kiainya itu keluarga saya masih. Gitu. Kiai Suyuti Toha itu masih keluarga Tapi saya. senyap ya. Biasanya Senyap ada acara rame pas apa ya? Nanti acara pondok pernah hadir kok beliau. Banyak ya karena apa? Karena Kiai Suyuti itu karismatik sekali, mantan mutasar NU, sehingga nggak heran lah kalau banyak pejabat datang memberikan himbauan. Pak bisa Pak? Bisa. Kita balik kanan merayap. Nggak usah pakai tongkat Pak? Jangan tongkat malah kepleset nih. Iya. Jadi Bang ya. Bener cepet soalnya. Iya. Ini bukan karena apa? Sebenarnya karena capek aja kita. Tak tahan sini Pak. Biar Nggak usah. Biar. Nah kita mundur Mas jalannya. Di sana ya. Dan seperti ini kondisinya di sebuah perbukitan yang lumayan agak ngos-ngosan juga kita naik. Jejak kebijakan dari era pemerintahan Pak Harto yang diwakilkan anaknya mungkin seperti itu. Iya, yayasan melalui bendera Yayasan Purna Bakti apa? Ya, Pertiwi. Pertiwi ya. Yang dipimpin langsung Bu Titik Prabowo. Beliau meresmikan tempat ini ya. Dan alhamdulillah tempat ini juga masih sangat bermanfaat sampai sekarang, yang dirasakan manfaatnya oleh penduduk sekitar desa apa sih Pak ini Pak? Desanya Kalipait, dusunnya Kutorjo. Kutorjo ya. Yang dimana menurut ajaran agama ketika orang itu menikmati hasil sebuah sedekah dan sampai dirasakan terus menerus, maka aliran dari amalnya itu masih terus mengalir gitu ya, jariahnya gitu ya. Nah seperti ini. Ini tandon airnya yang tentunya ini berkubik-kubik ya dan kuat. Ini tahun itu membawa material ke sini yang bukan main. Lah itu tentunya sangat memerlukan tenaga yang ekstra ya Pak ya. Iya. Karena terus menanjak seperti itu tadi yang kita berangkat start dari bawah sana tadi, nggak ada landainya sama sekali tapi terus nanjak gitu ya. Oke teman-teman, jadi explore kita kali ini di Alas Purwo yang dimana kita sudah berhasil menemukan sebuah jejak jejak kebijakan ya Pak ya, jejak kebaikan seorang anak manusia. Juga saya yakin di sini juga ada campur tangannya Pak Prabowo ya. Jadi mudah-mudahan tempat seperti ini masih tetap terjaga dan masih mudah-mudahan besok Pak Prabowo juga memperhatikan kalau melihat YouTube ini, barangkali sehingga di upgrade lagi, upgrading lagi atau dibangun kembali, bisa direnovasi, apa gitu loh Pak ya. Ya, akhirnya bermanfaat bagi masyarakat yang lebih bermanfaat. Oke, mudah-mudahan tayangan kali ini juga bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Petualangan kita bersama Pak Adi ya, Pak Mengku. Saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.